Saudaraku Siman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam dan dianjurkan dan ditekankan bahkan mendekati hukum wajib yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu ingin mengingat kepada kita pada saat kita ingat kepadanya. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa taala mendatangkan cobaan agar hamba tersebut sadar dan kembali kepada Tuhannya. Beruntunglah orang yang terlalu dimudahkan lisannya untuk berzikir dan mengingat Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada seorang tokoh masyarakat dari manusia, mungkin dia memiliki kedudukan, ya, terutama di diri kita sendiri. Kemudian dia selalu menyebut-nyebut nama kita atau membanggakan kita di depan orang lain. Kira-kira seperti apa perasaan yang kita rasakan dengan sebutan tokoh masyarakat tadi tentang kita? Kalau sekali disebut misalnya presiden, gubernur atau siapa saja menyebut nama kita. Jangankan jauh, orang tua kita saja kalau sering menyebut nama kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, pasti kita merasa bangga. Begitu juga mungkin di kalangan teman-teman di kantor, mungkin ada atasan atau mungkin orang yang dekat dengan kita atau mungkin seseorang di luar kantor pun yang memuji ya, kita secara khusus, maka itu pasti ada sebuah kebanggaan. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta yang mengingat kita. Allah mengatakan kalau ya, kalian mengingat aku ya, atau ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kata sebagian ulama, Allah kalau mengingat hambanya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah akan memenuhi kebutuhannya, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya. Dan bersyukurlah kepadaku, dan syukur bagian daripada zikir. Karena zikir adalah maknanya sangat luas. Masuk dalamnya semua amal yang selalu mengingat Allah. Apakah mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Dan salah satu substansialnya adalah berzikir dengan lisan. Dan Allah mengatakan dan jangan pernah mengingkari nikmatku. Di dalam ayat lain surah Al-Ahzab ayat 41 Allah juga mengingatkan dan memerintahkan untuk berzikir kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah atau mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, disayangkan sekali banyak di antara muslimin membaca zikir 33 saja habis salat, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, riwayat lain 34, lalu menggenapkannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setelah salat, yang keutamaannya kata Nabi SAW bisa mengampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Itu aja masih dilalaikan oleh umumnya kaum muslimin. Belum lagi sabda Nabi SAW, kalau seseorang muslim selesai salat kemudian dia tidak berdiri dari tempat musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, maaf dengan mengeluarkan angin ataupun buang air kecil atau buang air besar, maka di atas kepalanya malaikat berdoa mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, sampai dia melanggar salah satu dari 3 hal tadi. Tapi banyak di antara kaum muslimin melalaikan masalah ini. Bahkan kadang-kadang orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri melalaikannya. Buru-buru syaitan selalu membisikkan agar ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting daripada zikrullah. Padahal kita akan dengarkan nanti berapa banyak atau akan ada tambahan banyak sekali dalil tentang keutamaan zikir dan hal-hal yang luput dari orang-orang yang justru tidak berzikir. Di dalam ayat lain Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dari dosa-dosa mereka dan juga balasan atau pahala yang besar. Juga Allah menyebutkan tentang adab berzikir dalam surah Al-A'raf 205. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Berarti kita harus mengetahui zikir itu punya bobot. Kita dengan merendahkan diri tahu kalau kita sedang menyebut Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam riwayat
yang sahih kalau Hasan radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW kalau ingin masuk ke masjid untuk sholat maka wajahnya memerah seperti orang ketakutan dan orang di sekitarnya bertanya, ada apa wahai Hasan, kenapa seperti ini? Maka dia mengatakan, apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Maksudnya akan masuk ke rumah Allah walaupun itu masjid sederhana ataupun musola, tapi dia rumah Allah, rumah Raja alam semesta. Maka Allah menyuruh merendahkan diri dalam berzikir dan juga rasa takut akan azabnya Allah dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, banyak di antara muslimin justru teriak-teriak dalam salat zikir dan ini dikatakan dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kita akan menjelaskan atau menyampaikan pelengkap daripada ayat-ayat tadi adalah hadis-hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 11 halaman 208. Kata baginda Nabi SAW, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Tuhannya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kita bisa lihat bagaimana orang yang hidup bisa beraktivitas kayak kita sekarang, masih Allah berikan umur, kita masih bisa melihat, mendengar, merasakan, ya. Ini semua adalah perumpamaan orang hidup. Kalau di sebelah kita ada orang mati, maka dipukulin, ya, dicaci maki, dia tidak bisa membalas. Perumpamaan orang berzikir yang tidak berzikir seperti ini diberikan gambaran oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, lafadznya berbeda sedikit. Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir atau dizikir Allah, diingat Allah, dengan rumah yang tidak ada zikirnya, perumpamaan seperti rumah orang hidup dan rumah orang mati. Kita tahu bagaimana rumah orang hidup, hidup semuanya, menyala lampunya, ada kegiatan, ada aktivitas, ada sukaria di dalamnya. Kemudian kalau kuburan senyap, tidak ada apa-apa. Itu dijadikan perumpamaan bagi orang yang zikir dan orang tidak zikir. Sebagian ulama mengatakan berarti menandakan orang yang zikrullah ditemukan dalam hidupnya hal-hal yang tidak ditemukan pada orang yang tidak berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Dia mengatakan, saya melihat bagaimana efek daripada ibadah dan kedekatan diri kepada Allah, ya, kepada kesehatan, terangnya mata, lantangnya suara, luasnya rezeki, jauhnya dari penyakit dan fitnah. Itu pada guru kami Ibnu Taimiyah karena zikir dan ibadah yang selalu diamalkan. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis yang paling mulia dalam hubungan atau berhubungan dengan masalah keutamaan zikir, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini disahihkan oleh Al-Albani. Bunyinya sabda Nabi SAW, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik? Maksudnya paling besar pahalanya, paling suci di sisi raja kalian. Perhatikan kalimat paling suci, terjemahan memang langsung dari kalimat dikatakan di sini azkaha, paling suci, paling Allah sukai, dan paling tinggi dalam derajat kalian, paling cepat mengangkat derajat kalian. Lebih baik bahkan daripada kalian menginfakkan emas atau perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang, lantas kalian memenggal leher mereka. Nah, ada sebuah hadits menjelaskan kalau kita membunuh seorang kafir di medan perang, tentu ini kita bicara di kancah peperangan, ya, yang benar sesuai dengan syariat Allah SWT, maka ada hadits berbunyi tidak akan bersatu seorang mukmin dengan kafir yang terbunuh di tangannya di medan perang. Artinya ada jaminan surga bagi si mukmin tadi. Dan kalian atau mereka memenggal leher kalian atau kalian mati syahid. Jadi luar biasa ini. Amalan apa kira-kira yang bisa menyatukan semuanya? Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, berzikir dengan menyebut dan mengingat Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang lain juga, hadis yang mulia dan hadis sudah masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata baginda Nabi SAW, dan ini hadis qudsi, yaqulullahu Azza wa Jal, Allah yang maha suci dan tinggi berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku.
Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dalam dirinya, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khair minhum. Dan kalau dia menyebut aku di tempat keramaian, maka aku akan menyebutkan dia atau menyebut dia di keramaian yang lebih baik daripada mereka, maksud di kalangan para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, dan kalau hamba tersebut berusaha mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan dekatkan diri kepadanya sesiku atau sedepa. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu depa, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya. Kalau dia satu siku maka aku satu lengan, ya kurang lebih terjemah begitu. Wa in atani yamshi ataitu harwala, dan kalau dia berusaha datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan diri kepada hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Juga ada seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani, bahwa seseorang laki-laki pernah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku." Maksudnya terlalu banyak. Saya tidak tahu apa yang harus saya dahulukan dan saya amalkan, yang saya rutinkan. Maka oleh karena itu beritahukan kepada aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh padanya, yang selalu aku jadikan sebagai pegangan. Maka beliau bersabda, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Maka hendaklah lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Termasuk zikir yang sangat mulia adalah membaca Al-Quran. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berlumba-lumba mengkhatam Al-Quran. Ada di antara yang mengkhatam 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Dan umumnya maksimal mereka mengkhatamnya sekitar 15 hari. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di bulan Ramadan mengkhatam 30 juz di solat witirnya, yang umumnya biasa muslimin membaca surah Al-Ikhlas. Kalau anda bertanya bagaimana bisa mereka mengkhatam Al-Quran seperti itu, kata ulama, karena Allah berikan keberkahan. Kalau seseorang sudah terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka ibadah itu akan jadi ringan untuknya dan Allah berikan keberkahan. Misal, orang belum pernah berdoa sebelumnya, maka pada saat dia pertama kali berdoa akan berat rasanya, dan dia tidak tahu kosakata apa yang harus dia pilih dan dia susun. Tapi kalau dia sudah jadikan sebagai rutinitas, maka Allah akan berkahi, maka keluarlah kata-kata dari lisannya yang tidak pernah terlintas sebelumnya untuk berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan sedekah misalnya. Dia kalau belum pernah sedekah maka akan berat baginya. Tapi kapan dia sudah menjadikan sebuah rutinitas walaupun sedikit, akan muncul program-program sendiri dalam dirinya di dalam sedekah itu. Dan seterusnya semua ibadah seperti itu. Salat malam orang kalau pertama kali mengerjakan akan berat. Tapi kalau dia sudah biasakan mengerjakan, maka akan muncul keberkahan. Akan muncul ide-ide dia, program-program di salat malam itu. Misal tadinya dia cuma baca surah-surah pendek. Sekarang mulai malam setelah sebulan, setelah setahun dia akan baca beberapa puluh ayat. Mungkin akan berkembang jadi ratusan ayat. Mungkin dia akan mengkhatam Al-Quran hanya dengan beberapa malam saja. Nabi SAW bersabda tentang masalah zikir yang mulia ini, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau kitab Allah, dia akan diberikan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu pahala itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak mengucapkan alif lam mim adalah satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Dalam hadis yang lain juga, ini hadis yang mulia tentang masalah membaca Al-Quran. Dan usahakan lowongkan saudaraku seiman, walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, setiap kali ada kesempatan, bukan setiap hari. Kalau anda mau memilih jumlah minimal dalam sehari, maka ada minimal 10 ayat. Diambil daripada sikap para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka menukil satu sama yang lain. Kami kalau bertemu, maka kami tidak pernah berpisah kecuali kami sudah membaca, memahami, menghafal 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang beliau mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah. Setiap kali mereka ketemu, mereka mengatakan, ayo kita menambah keimanan kita dalam sesaat. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran.
Dikatakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fi suffah faqal. Suatu hari Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Dan Suffah adalah sebuah lokasi di belakang rumah Nabi SAW, bisa menampung sekitar 300 orang. Siapapun yang mau menuntut ilmu ataupun orang-orang miskin yang tidak punya tempat untuk tinggal. Nabi SAW seringkali kalau turun wahyu maka yang pertama ditemui umumnya ahli Suffah. Kata Uqbah bin Amir, beliau kebetulan salah satu penghuni Suffah itu, mengatakan Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami sedangkan kami sedang duduk di Suffah tadi. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila buthanin aw ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang ingin setiap hari dia menuju ke lembah Buthan atau lembah Aqiq. Jadi di kota Madinah ada dua lembah besar sekali ya, dengan arah yang berbeda, Buthan dan Aqiq. Ini lembah umumnya sering dilewatin oleh unta-unta liar, tidak ada pemiliknya. Sampai sekarang tentu tempat itu masih belum dihuni ya. Tempatnya ada di depan kampus kami dulu, lembah Aqiq namanya. Nabi SAW berikan contoh itu. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke dua lembah ini, fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Lalu kemudian dia pergi ke sana, dia mendapatkan 2 ekor unta yang besar, unta betina yang besar yang sudah berwarna merah. Ini unta yang paling mahal. Tanpa ada dosa, maksudnya bukan mencuri dan juga memutus silaturahim. Maksudnya mengambil hak kerabatnya. Faqulna ya Rasulullah, nuhibbu dhalik. Maka para sahabat pun berkata, tentu ya Rasulullah, kami suka itu. Faqala afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lam. Tidakkah salah seorang di antara kalian menuju ke masjid kemudian dia belajar, au yaqra ayataini min kitabillahi azza wajal khairun lahu min naqatain. Dia membaca 2 ayat saja dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Surah Al-Fatihah misalnya. 2 ayat itu. Atau Qul huwallahu ahad Allahus samad. Dia baca saja misalnya 2 ayat. Itu lebih baik daripada 2 unta yang besar tadi. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan dia baca 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah. Dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan demikianlah berapa jumlah ayat akan dihitung juga berapa jumlah unta yang akan dia dapatkan. Pernah satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia, maka dia pun melihat masjid sering kosong, tidak seperti di zaman Nabi SAW. Banyak orang sibuk di pasar, perdagangan. Mereka ke masjid ya pada saat waktu sholat. Tapi umumnya mereka sudah tidak duduk lagi khusus waktu berzikir, membaca Al-Quran atau menuntut ilmu. Maka beliau pun menuju ke pasar Madinah lalu berkata, wahai muslimin, sesungguhnya warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa saya lihat kalian masih ada di pasar ini? Maka orang-orang pun pada kaget. Mereka mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi SAW. Di benak mereka, mungkin pedangnya Nabi, mungkin sendalnya Nabi, mungkin piringnya Nabi, mungkin bajunya Nabi sedang dibagi-bagi. Maka mereka buru-buru menuju ke masjid. Abu Hurairah mengatakan, saya akan menunggu kalian di sini, menjaga barang-barang kalian. Abu Hurairah sendiri di pasar. Seluruh pedagang pergi ke sana. Begitu sudah selesai mereka tiba di masjid dan mereka tidak temukan ada pembagian materi ya, atau benda-benda tadi yang mereka bayangkan. Mereka kembali ke pasar lalu berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak temukan apa yang anda katakan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami temukan ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang berdoa. Kata Abu Hurairah, celaka kalian. Itulah warisan Nabi SAW yang kalian tinggalkan. Artinya teman-teman sekalian, apa yang kita miliki dari fisik duniawi, itu akan kita tinggalkan nantinya. Pada saat kita meninggal tidak akan ada yang dibawa. Kita lahir di muka bumi ini telanjang badan dan dibungkus dengan satu saja kain. Ya, pada saat kita lahir di muka bumi ini, dan begitu juga pada saat meninggal, tidak ada lagi yang kita bawa. Semuanya hanya jadi kenangan. Oh, ini sepatunya fulan, ini tasnya fulan, ini mobilnya fulan, ini usahanya fulan. Kemudian setelah itu dibagi menjadi warisan untuk dibagi-bagi dan dia tidak akan membawa kecuali amalnya. Ingatlah sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, maka ikut kepadanya 3 hal ke kuburan. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Dan akan pulang 2, yaitu keluarga dan hartanya.
Istri kita walaupun sayang, anak-anak walaupun sayang, ya sahabat-sahabat pun walaupun sayang dengan kita, tetap mereka hanya paling jauh berdiri di atas kuburan tersebut. Beberapa menit kemudian dia akan pulang. Bahkan istri bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan aktivitasnya, teman-teman sibuk dan kita akan sendirian di sana. Begitu juga dengan mobil yang kita miliki harta, paling jauh parkir di pagar kuburan. Setelah itu pulang akan jadi warisan yang tinggal bersama kita, amal yang justru banyak dilalaikan oleh orang-orang. Terakhir teman-teman, kita akan tutup dengan 3 buah hadis, yaitu hadis yang disebutkan riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahu fihi kanat alaihi minallahi tira wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa atau barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir sama sekali di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan baginya pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan penyesalan adalah, ulama hadis mengatakan akan ada hukuman dari Allah bisa datang kepada dia atau Allah maafkan. Ya. Dan dia juga akan menyesal karena ada waktu-waktu dia yang dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Hadis selanjutnya adalah kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, tidaklah ada satu kaum yang duduk di sebuah majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat kepada nabinya SAW, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka, atau jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Hadis terakhir sebagai penutupan khutbah kita adalah sabda Nabi SAW. Tadi itu hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, yang berbunyi kata Nabi SAW, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu am mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Dan hadis ini sangat tegas. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai. Dan hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Tentu kita kalau duduk, selama itu hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan, ya, atau kita menegakkan kebenaran ataupun melarang dari kemungkaran, termasuk masuk dalam masalah zikir. Semoga bermanfaat insyaallah. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.